Kita akan membahas untuk kali ini ya pertemuan tentang etika dan hukum keamanan cyber ya. Kenapa penting etika dan hukum ya? Karena ini menyangkut tindakan kalian ya, apalagi seorang keamanan informasi, keamanan cyber itu bergelut dengan teknologi yang mungkin bisa seperti scan network ya, itu apakah legal atau tidak ya. Jadi kalian harus pahami jadi bagaimana mencari lubang-lubang kerentanan ya secara live, ini tidak tersangkut masalah hukum. Jadi sasaran perkuliahan kali ini adalah bagaimana peran seorang hacker etis ya. Ada hacker yang tidak etis, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum. Kemudian ada action atau tindakan yang legal bagi seorang hacker etis, ada yang tidak legal. Kemudian memahami apa yang akan dikerjakan oleh hacker etis dan apa yang tidak dapat dilakukan. Kemudian memahami tentang ilmu kriminal ya, ilmu kejahatan dalam ruang cyber, dan menganalisis kasus-kasus kejahatan cyber. Terminologi dalam etika hacking ya, pertama adalah tentang hacker etis. Hacker itu adalah orang yang melakukan penyusupan ya, penetrasi ke dalam sistem. Ada yang beretika, ada yang tidak beretika. Kalau beretika dia pasti nuwun dulu ya, permisi saya mau masuk ke dalam sistem gitu ya. Ada perjanjiannya, ada MOU-nya, ada perencanaannya. Tapi kalau yang tiba-tiba ya langsung masuk ya tanpa izin, tidak ketok pintu gitu ya, itu tidak beretika. Ya, jadi seorang pentester atau penguji penetrasi ini harus dibekali oleh kemampuan atau pengenalan pengetahuan tentang hukum ya, etika, tentang undang-undang, aturan yang berlaku di dalam pemerintah atau dalam perusahaan. Nah, bagaimana melakukan penetrasi ke dalam sistem ya, atau disebut dengan uji penetrasi, adalah percobaan melakukan penyusupan ke jaringan perusahaan untuk menemukan kerentanan keamanan. Kemudian penguji juga harus melaporkan temuan-temuan apa saja tentang atau assessment atau penilaian tentang keamanan tersebut. Ya, jadi tujuan dari hacker etis adalah melakukan uji penetrasi dan uji keamanan atau melakukan analisis kebijakan prosedur keamanan. Kemudian ada yang tidak etis ya, seperti hacker black hacker gitu ya. Black hacker dia atau black hat adalah hacker yang tidak melakukan atau tidak berdasarkan perjanjian ya, dan tidak mendapat otorisasi untuk melakukan penetrasi. Jadi disebut dengan hacker yang melanggar hukum juga ya, dan ini bisa ditindak pidana ya, dan bisa dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian ada yang disebut dengan cracker yang melakukan pengerusakan ya, termasuk pengerusakan kunci, license ya, ini adalah cracker. Kemudian ada hacker etis tadi udah ya. Kemudian ada script kiddie. Script kiddie ini adalah pemula di dalam keamanan cyber. Dia mencoba-coba tentang bagaimana penerapan serangan-serangan ya. Jadi dia melihat dari internet ya, oh ini lagi rame nih ransomware ya, dia coba-coba nih, oh ternyata ada tutorialnya di YouTube misalkan ya. Nah, dia coba-coba. Nah, sifatnya bisa mencoba-coba atau dia sengaja karena sakit hati ya dengan perusahaan tersebut ya, atau sakit hati dengan manajer, kemudian berusaha mencuri informasi dalam laptop manajer. Contohnya misalkan, wah ini ada
Facebooknya manajer nih, ya, saya ubah aja mukanya jadi pakai kumis atau matanya belok gitu ya. Nah, melakukan web investment misalkan di website blognya manajer gitu kan. Nah, ini adalah tindakan spontan, biasanya spontanitas karena sakit hati, dia ya udah belajar sekedarnya aja ya, dia aplikasikan skrip tadi, makanya disebut dengan skrip kiddies. Atau dia bisa juga ya penetrasi itu berdasarkan atau hacking itu dari bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman ini juga ya harus dimiliki oleh seorang hacker ya. Dalam penetrasinya, contohnya menguasai Java, kemudian C++ ya, kemudian bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Contoh serangan yang mudah dari software ya, itu adalah di dalam skrip itu kan kita sering memberikan komen ya, komentar ya, komen menggunakan pagar. Nah, komen ini tidak kita hapus ya, misalkan pagar ini adalah kode untuk melakukan autentikasi. Nah, secara tidak sengaja ya kita berikan informasi pada hacker bahwa kode autentikasi ini ada di bagian ini ya. Jadi kita tidak sengaja untuk melakukan mencantumkan informasi ini kepada hacker. Nah, ini disebut bug ya, bug di dalam software. Nah, ini bahaya. Jadi untuk software sendiri itu bisa diuji ya kelayakannya ya, baik itu berdasarkan source code-nya atau kemampuan dalam pengkodeannya ya. Jadi ada dua kategori, bisa source code-nya itu diuji atau fungsi-fungsi dari pemrograman itu ya. Kemudian ada script, ini ya sekumpulan pseudocode ya yang bisa ditanamkan ya. Script ini bisa ditanamkan, inject ke dalam misalnya SQL ya, atau memasang backdoor ya, atau inject malware juga bisa ya. Ini penggunaan script. Atau misalnya mencantumkan script itu di attachment di dalam email ya. Kita klik script tersebut, kemudian script itu bisa melakukan propagasi secara otomatis ya. Dan itu disebut malware. Nah, sebelum kita melakukan penetrasi ya, kita harus membuat dulu perencanaan ya. Biasanya perusahaan itu ya meng-hire ya sebuah organisasi atau perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan penetrasi testing ya. Dan biasanya awalnya itu ada MOU dulu ya, pernyataan atau perjanjian dulu ya. Biasanya di situ apa targetnya, teknik yang digunakan ya, metodologi yang digunakan apa saja, goalnya, tujuannya apa, yang mau di penetrasi itu jaringannya atau servernya atau kliennya ya, atau sistem di departemen mana ya, itu harus ada cakupannya ya. Jadi dampak yang diberikan nanti setelah melakukan pengujian itu juga harus dicantumkan seberapa besar ya ke dalam nilai bisnis ya. Kalau dampak terhadap bisnis itu terlalu tinggi, maka itu bisa menolak ya, atau pengurangan penetration di sisi bagian mana gitu ya. Nah, itu bisa di adjust atau disesuaikan dengan permintaan dari customer atau perusahaan yang akan diuji. Nah, ada yang disebut dengan tim
disebut dengan Tiger Box ya. Tim Tiger ini ya disewa untuk menilai keamanan data, berisi orang-orang yang melakukan pentest atau disebut dengan pentester, dan dia memiliki kemampuan secara hacking beretika gitu ya, memiliki kemampuan untuk uji sistem operasi, tahu tools hackingnya ya, kemudian metodologi yang secara internasional diakui. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh seorang pentester. Jadi tidak sembarangan pentester, dan itu memiliki sertifikasi. Nah, ada metode ya, pertama white box ya, atau model white box ya. Model white box ini adalah metode untuk melakukan serangan di mana pentester itu sudah dibekali atau diberi informasi tentang topologi yang digunakan oleh perusahaan. Jadi, servernya IP-nya sekian, ya, terhubungnya dengan router apa saja, ya, kliennya apa saja. Nah, itu sudah diinfokan. Jadi kita cuma menguji, misalkan dari server ini bisa nggak internet gitu ya. Kemudian internet ini nanti bisa disusupi oleh serangan-serangan nggak? Nah, itu yang harus dilakukan ya. Jadi karyawan juga yang lain juga pada tahu ya. Karyawan bagian CS juga tahu ya. Bagian staff yang teknik juga tahu. IT yang lain tahu, departemen yang lain tahu, manajemen tahu ya. Semuanya tahu bahwa hari ini dilakukan misalkan pengujian pentest ya. Dari project itu misalnya dalam waktu 2 minggu, pada 2 minggu ini akan ada aktivitas pentesting gitu ya. Nah, seluruh karyawan dalam perusahaan itu mengerti. Tapi ada yang tidak mengerti, jadi tiba-tiba kok data saya sudah hilang gitu ya. Bukan hilang ya, maksudnya sudah ada report ya, laporan bahwa klien ini ya itu mudah sekali diambil datanya ya. Jadi mereka ya, seorang pentester tadi melakukan hacking secara diam-diam, tidak diketahui oleh karyawan lain, tapi diketahui oleh manajemen karena sudah ada MOU-nya. Jadi yang tahu cuma manajemen atas ya, tapi karyawan-karyawan di bawah IT atau staf-staf departemen lain itu tidak memahaminya ya. Sedangkan gray box ini adalah hybrid dari white dan black ya. Jadi hanya beberapa saja yang diinformasikan, tapi sisanya tidak diinformasikan. Jadi separuh-separuh ya. Nah, contoh dari diagram jaringan ya, misalkan letaknya di mana, kabinetnya di mana, ruangannya di mana, jumlah kliennya berapa ya, kemudian servernya ada berapa. Contohnya di sini misalnya data di bagian production ya, ternyata ada 2 komputer di situ. Nah, itu bisa dilakukan serangan. Tapi kalau black box itu sama sekali nggak tahu nih layoutnya di mana. Di production ada berapa klien, dia cuma menganalisis dari IP address-nya. IP address-nya ada di ping ini, connect nih ya. Berarti di sini ada host ya, ada target gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan snipping ya. Dari ketiga metode tadi itu harus mempunyai kemampuan kompetensi di bidang penetration testing atau sebagai seorang hacker yang beretika. Beberapa di antaranya ya, kita harus memiliki sertifikasi baik itu dari CompTIA Security, Network Plus ya, ada dari SC Council ya. SC Council ini dia memberikan sertifikasi, contohnya adalah sertifikat ethical hacker ya atau CEH. Kemudian ada dari ISECOM ini ya, ada Open Source Security Testing Methodology, dan ada CISEP ya. CISEP ini dari ISC2, ada dari Inspection Institute ya. Beberapa sertifikasi ini bisa dimiliki oleh seorang pentester ya. Biasanya ya tergantung dari job desk-nya nanti ya. Kalau job desk-nya
cuman melakukan analisis, cukup ethical hacking aja ya. Tapi kalau dia melakukan penetration yang lebih mendalam, itu perlu pentest plus misalkan, atau dari Sun Institute dia ada sertifikasi tertentu ya pentest. Kalian bisa lihat ya domain-domain yang lain atau sertifikasi yang lain di dalam setiap perusahaan ya. Misalkan ISC2 ini ada 10 domain yang bisa, atau 10 sertifikasi yang bisa kalian pelajari ya. Kemudian apa yang dilakukan secara legal? Ya, ada yang tidak legal, ada yang legal. Jadi seorang pentester ya harus memahami hukum, karena hukum itu berubah cepat sekali ya. Jadi teknologi baru muncul ya, kemudian jadi viral ya, diterapkanlah hukum itu gitu ya. Misalkan ada Instagram, tiba-tiba banyak orang melakukan hoax, kemudian pengambilan foto-foto Instagram ya, melakukan hate speech gitu ya. Nah, sehingga perlu ya namanya UU ITE ya, waktu itu tahun 2016 ya. Sebenarnya komplai juga ya, harus komplai dengan hukum pidana ya, atau kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP ya. Misalkan pencurian data tadi ya dari internet ya, itu bisa dihukum pidana pencurian ya. Jadi bisa jungto namanya ya, atau terhubung JO atau disingkat dengan JO atau jungto ya. Misalnya kita hukum undang-undang pidana ya, pasal sekian jungto, UU ITE tahun 2019 jungto ya, undang-undang konsumen misalkan ya. Jadi bisa dikaitkan beberapa undang-undang sekaligus, dan biasanya itu nanti ada pasal berlapis namanya ya. Jadi bisa hukumannya bisa berlapis juga. Nah, kemudian ada yang namanya hukum wilayah. Hukum wilayah ini hanya berlaku pada wilayah tertentu. Misalnya di DKI, di Jakarta nih, misalnya lagi PSBB, di Jogja nggak PSBB, berarti berlaku hukum wilayah yang ada di Jakarta. Nggak bisa kalian ngomong, wah kamu ditangkap nih PSBB gitu ya, karena nggak pakai masker. Kemudian, Pak, saya di Jogja kemarin nggak pakai masker, nggak apa-apa. Nggak bisa, ya beda wilayah. Ya, PSBB-nya ada di Jakarta, kamu sedang berada di wilayah Jakarta. Jadi kamu harus menggunakan hukum yang ada di Jakarta. Nah, ini biasanya terjadi nih, misalkan wilayah antara atau negara ya, kita yang wilayah yang lebih luas lagi, negara dengan negara ya. Misalkan hukum pembajakan ya. Jadi pembajakan software kenapa masih marak di Indonesia ya? Salah satunya karena policy-nya itu hanya berlaku untuk Amerika. Jadi kan misalnya Windows 10 ya, pelanggaran hukumnya ada di wilayah Amerika, sedangkan di Indonesia boleh melakukan pembajakan gitu kan. Nah, paling pemerintah Indonesia bisa menegakkan apa? Hukum pembajakan ya, tapi tidak comply dengan hukum Amerika. Jadi ya hukum pembajakan di Indonesia ya masih ringan dibandingkan hukum pembajakan di Amerika ya. Mungkin kalau dendanya di Amerika itu bisa sampai 1.000 US dollar gitu ya, tapi di Indonesia mungkin cuma 100 dolar gitu ya. Kemudian kalau misalnya penggunaan hukum, contohnya port scanning ya, di sini ada port scanning. Nah, port scanning ini kan kalau di Indonesia ya masih boleh tuh kita melakukan Nmap ya, kemudian menggunakan tools yang lain, Wireshark ya, kita lihat trafficnya, kita ping ya. Mungkin ada beberapa ya negara lain ya ping aja nggak boleh gitu loh.
itu sudah melakukan pelanggaran, karena kita sudah dengan ping ya, ping ke IP yang di luar dari yang kita kuasai ya. Kalau ping antara komputer yang kita sedang setup itu nggak masalah gitu ya. Tapi ping ke sebuah perusahaan yang lain gitu ya, kita coba melakukan Wireshark ya, kita amati analisis jaringannya, itu sudah melakukan pelanggaran. Tapi di Indonesia masih tidak ya, jadi tergantung dengan hukum-hukum wilayah masing-masing ya, jadi tidak bisa disamakan. Jadi itu harus dipahami oleh seorang pentester ya. Ada juga yang disebut dengan acceptable use policy, jadi penggunaan kebijakan penggunaan yang dibolehkan ya. Contohnya misalkan kita masuk bank ya, website bank ya, kemudian kita masuk login gitu ya. Di dalam itu kan banyak menu-menu ya. Nah, kita bisa otak-atik tuh menu yang di dalamnya ya, dengan kode-kode tertentu ya, ternyata bisa terbuka. Nah, maka dengan acceptable use policy ini, kebijakan pengguna itu ada larangan, dilarang otak-atik ya, atau tidak sesuai dengan penggunaan secara umum ya. Jadi transaksinya harus transaksi umum, nggak boleh transaksi yang malicious yang di dalam akun kita masukkan kode-kode malicious. Nah, itu ada acceptable use policy-nya. Nah, contohnya di sini acceptable use policy PAC-INFO-NET ya, makes no restriction usage provided that such usage is legal under the law and regulation of the state of Hawaii. Jadi Pacifindo.net ya tidak melakukan pembatasan ya penggunaan yang menyediakan hukum ya, legalitas hukum di bawah pemerintahan Hawaii ya dan Amerika. Customer is responsible for obtaining ya, pelanggan bertanggung jawab dalam mendapatkan atau menggunakan acceptable use policy dalam jaringan yang diakses ya melalui PAC-INFO-NET service. Jadi tidak melakukan pembatasan ya PAC-INFO ini, tapi customer akan bertanggung jawab kalau dia melakukan akses ya melalui PAC-INFO gitu. Jadi dia bebasin aja PAC-INFO, bebasin aja kepada pelanggan, tapi yang bertanggung jawab adalah pelanggan sendiri. Jadi kita harus membaca nih kadang di end user legal agreement ya atau EULA ya. Biasa tuh kalau misalnya kalian install software gitu ya, ada EULA-nya, end user legal agreement ya. Itu ada tuh kadang kita cuma harus accept aja ya, setuju udah kita klik. Padahal di dalamnya merugikan kita. Jadi kan kita sebenarnya harus lebih teliti terhadap undang-undang ini. Kemudian ada hukum pemerintah ya, misalkan di Indonesia itu ada hukum UU ITE, hukum undang-undang pidana, ada kekayaan intelektual ya. Intelektual itu misalkan gambar kalian share nih, ambil di Instagram kalian share. Nah, itu bisa diusut atau dilaporkan ya bahwa kalian melakukan pencurian hak kekayaan intelektual karena itu milik dari akun Instagram tersebut ya. Tapi itu kalau ada laporan ya, misalnya kamu nyebarin dari akun yang lain gitu ya, kemudian akun tersebut protes ya, lapor ke polisi, ini foto saya diambil untuk testimoni di perusahaan marketing mana gitu ya. Nah, itu bisa secara hukum bisa didakwakan ya, bisa diusut. Nah, itu hati-hati dalam penggunaan, apalagi sudah ada UU ITE seperti ini ya, penyebaran yang berbau hoax ya, penipuan dan lain-lain, itu bisa ditindak pidana. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan
hukum federal di Amerika ya, kita tidak gunakan. Apa yang dilakukan secara ilegal ya. Nah, yang ilegal oleh pentester adalah yang tanpa izin. Misalkan cakupannya hanya jaringan, tapi kalian masuk ke server dan ke database-nya, maka di luar cakupan ya, berarti kalian bisa baca nih ya, padahal udah dilarang, hanya jaringannya aja yang di assessment atau dinilai keamanannya, tapi kalian masuk ke servernya ya, mau ngeliat-liat doang gitu ya, tapi ketahuan oleh perusahaan, kayaknya ada yang masuk ke server kita nih ya, ngeliat read database ya, walaupun cuma ngerit doang, misalnya oh si A punya akun bank dengan jumlah 20 juta misalkan, itu sudah pelanggaran karena di luar cakupan, jadi tidak melakukan izin. Nah, bisa kita melakukan di luar cakupan, tapi laporin dulu ya, ada urusan apa kamu ke dalam server itu. Ya mungkin pentester itu melihat bahwa di server ada gejala ini Pak, ada sebuah tindakan keamanan, apakah mau ditindak ya, itu bisa laporkan ke manajemen ya, ke bagian IT yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut ya, bahwa ada aktivitas ilegal nih di server, bagaimana mau di stop atau dibiarkan saja ya, nanti tunggu dari keputusan dari manajemen. Kalau manajemen bilang iya, nah pentester bisa memberikan biaya tambahan ya, karena di luar cakupan. Nah itu ada tertuang dalam kontrak pentest ya, jadi cakupan, prosedur ya, kemudian targetnya apa, dampaknya apa, ada di dalam kontrak pentest. Kemudian seorang ethical hacking juga harus memahami tentang ilmu kriminal ya. Ilmu kriminal ini biasanya tingkah laku manusia ya. Baik pentester pun mungkin bisa terlibat kriminal ya. Mungkin dia menjadi seorang pentester ada niat, ada tujuan menjadi seorang teroris misalkan ya. Jadi dia menyusup dulu sebagai pentester. Pernah ingat bom bunuh di Ritz-Carlton ya. Itu dia menyusup sebagai pengantar makanan ya. Jadi dia teroris yang menyamar jadi pengantar makanan ya. Berarti dia di perusahaan makanan itu sudah lama ya. Jadi mungkin dari awalnya dia bertujuan ya menyusup ke hotel-hotel luar negeri gitu ya. Tapi dengan cara menjadi seorang karyawan. Nah, itu butuh bulanan ya, berbulan-bulan ya, daftar dulu ke perusahaan makanannya, kemudian melihat situasi hotelnya, gimana yang bisa ditaruh bom atau bagaimana cara masuk agar tidak diketahui oleh security ya. Itu harus ada pengamatan terhadap keamanan yang ada ya. Jadi ya itu ada tingkah laku manusia ya, terkait dengan beberapa ilmu-ilmu seperti antropologi, sosiologi, psikologi, neuropatologi, dan kriminologi. Kemudian ada kriminologi cyber ya, mempelajari tentang kejahatan di dunia maya berdampak pada dunia nyata. Ini terkait dengan ilmu viktimologi, sosiologi, ilmu komputer, dan internet. Apakah antropologi ya, mempelajari manusia dari segi budayanya ya. Misalkan kalau misalnya seperti kasus-kasus pornografi ya, mungkin di luar negeri itu dalam segi budaya udah terbiasa gitu ya, tapi dia pas orang Amerika nih datang ke Indonesia tidak paham tentang undang-undang pornografi misalkan, kemudian dia melakukan posting ya, walaupun itu misalkan badannya terlihat setengah tanpa busana, tapi dia menurut dia itu tidak dalam negara dia itu diperbolehkan gitu ya, tapi di Indonesia itu tidak diperbolehkan, maka undang-undangnya terkait dengan hukum yang ada di lokasi di Indonesia itu dilarang. Dia posting di Instagram, terkenalah undang pornografi. Kemudian ada sosiologi ya, sosialnya mungkin selama dari kecil dia sering dibully gitu ya, kemudian dia setelah dewasa dia pengen ngebully gitu ya, maka dia sering melakukan hate speech ya di
sosial media. Nah, itu secara sosiologi. Secara psikologi ya, mentalnya gimana, waras atau enggak ya. Kemudian neuropatologi berdasarkan penyakit ya. Ada penyakit bawaan, dia sakit ya mental juga ya, saraf ya, atau penyakit yang lain yang membuat dia melakukan kejahatan tersebut. Contohnya misalkan dulu ada kenapa orang menanam narkoba di rumahnya gitu ya, menanam ganja. Ternyata untuk mengobati istrinya yang sedang sakit kanker. Karena sakit, dia harus menanam ganja. Akhirnya diketahui oleh polisi, maka dianggap sebagai pelanggaran hukum karena menanam sebuah tanaman yang berbahaya ya. Nah itu. Jadi kaitan-kaitannya ini harus dipelajari juga oleh seorang kriminologi atau seorang ethical hacking. Oh ya, apa tujuannya mempelajari ini ya? Untuk pen testing ya. Ya bisa juga mempelajari sifat-sifat dari karyawan ya, karyawan di perusahaan ini gimana, stresnya tinggi nggak ya. Terus kalau saya susupin dengan social engineering gitu ya, saya deketin dia, kemudian saya ajak bicara, tiba-tiba tahu tanggal lahirnya ya, saya coba tanggal lahirnya, brute force attack ke autentikasi loginnya dia gitu kan, oh ternyata masuk ya. Nah, ketahuan dari social engineering bisa melakukan serangan. Kemudian ada kejahatan dengan menggunakan komputer ya. Jadi aktivitas kejahatan atau kejahatan cyber itu selalu menggunakan komputer atau elektronik ya. Atau sasarannya adalah elektronik atau komputer. Telekomunikasi juga masuk dalam perangkat elektronik ya. Jadi menggunakan komputer sebagai sarana atau tools, menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, komputer sebagai alat bukti ya untuk analisis forensiknya. Kemudian ruang lingkup ya, ada dunia nyata, ada dunia maya ya. Walaupun kejahatan cyber ini terjadi pada dunia maya, ini juga bisa terseret dengan dunia nyata. Contohnya misalkan ruangan server. Ruangan server kan bentuknya fisik ya. Kemudian kita menyusup ke dalam ruangan server, ternyata kita merusak retina scan atau fingerprint yang ada di ruangan tersebut ya. Itu kan berarti kan udah mengakses secara komputer gitu ya, atau secara elektronik. Di dalam ruang server dia melakukan injeksi malware. Nah, ini baru dia pakai dunia maya ya. Jadi pidananya bisa berlapis ya. Pengerusakan pada perangkat elektronik ya di dunia nyata. Ya, di dunia maya dia melakukan penyebaran virus atau malware. Baik, materi sudah selesai.